supaya viral. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Nih kening. Esok pagi Izinkan. kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan berjumpa dengan bayang-bayang. Bantulah aku Saudara Charles Bonson Sagana. Gue jadi sekarang face bunda ya loh. Kalau lagi bertugas seram dong. Dunia akan melihat bunda itu seram loh kalau lagi bertugas. Nggak ada maaf, nggak ada ampun. Bunda ini kan yang paling setia di hadapan Tuhan. Cile. Nggak bisa berkhianat saudara. Kalau lagi bertugas itu seram memangnya, seram ya kelihatannya. Terserah dunia deh mau kata apa. apa yang tersimpan di matamu. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta. Kalau bunda bertugas itu ndak ada lagi cinta saudara. Kalau yang suka tulis murka, ya murka, pure murka. Nggak ada lagi cinta. Dengar ini, makanya kalian lihat seram. Mau bunda apa mata kalian bilang kayak ular kayak apa? Terserah nanti bunda cari kompe kota. Bunda kasih hadiah lagi. Nih bahina. Penghina penghujat pekerjaan Tuhan. Nih kalian dapat nih. DP komplit dan DP batu-batu komplit. Ya, dan DP es batu semua komplit supaya kompe kepala batu jadi sadar. Seram kan? Bunda bisa penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh cinta, tapi keterlaluan, Anda keterlaluan, habis Anda sikat rata. Dunia lain tuh punya kesabaran loh. Walaupun Anda bilang dunia lain tuh tidak punya kesabaran, ya dunia lain tuh punya juga kesabaran. Gambarannya seperti kita manusia ini, tak lewat sabar, murka yang dapat. Biar kalian berteriak-teriak Tuhan, Allah. Nggak ada lagi, berpaling semua, nggak ada lihat. Itu sistem hukum alam lain itu begitu. Anda keterlaluan ya sudah habis. Walaupun Anda bilang Anda punya rumah di daratan tinggi kayak di atas gunung, kalau mau dikasih tenggelam langsung roboh itu gunung jadi rata, penuh air, penuh bajalan semua itu gunung. Kalau bunda coba bilang itu bakal seinga itu bertobat, insaf, sadar diri. Bukan tambah lagi, tambah jadi bahina-hina, bahujat-hujat. Bahakimi-hakimi, tambah jadi, tambah. Kalian tambah bahina, tambah jadi juga kami bakirim. Jalannya. Ya ini kan gak pakai filter, saudara. Semuanya kan kelihatan. Kalau pakai filter kan nggak kayak gini mulu, saudara. Ini kan gak pakai filter. Ngapain juga pakai filter? Emangnya bunda masih gadis apa? Kalian mau hina kek mau apa? Pusing peduli amat. Amat saja ndak pusing, apalagi pusing. Nih. Yang mestinya kau saksikan Pusing peduli amat. di tanah kering bebatuan. Nih, kalau Suratang itu unboxing tuh hadiah, putar juga nih, jangan lupa nih lagunya Ebit GAD ya. Putar itu saudaraku ya. Tunggu dulu. Tunggu kabar apa dulu yang mau muncul besok ini. Besok pagi, besok subuh. Karena setiap menit itu tubuhku terguncang sampai terguncang loh. Dihempas badai. Setiap waktu per 5 menit, 10 menit itu misteri bagi setiap kota. Ini kita ini main ini skala dunia ya. Mainnya skala dunia sayang. Gembala kecil menangis sedih.
Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang, kepada angin yang berhembus sampai hilang atap-atap rumah. Itu angin bikin sampai hilang itu atap-atap rumah. Coba tanyakanlah kepada angin yang tak berKTP, kepada rumput-rumput yang bergoyang. Kawan, coba dengar Apa jawabnya? ketika dia tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, jauh semua. menatap langit. Mempelai ini kan tidak terlalu perhatikan juga ya kecantikan jasmani ya. Sana ada jawab. Gini loh saudara, saudara mau memperhatikan saudara mau memperhatikan kecantikan jasmani mempelai tidak terlalu peduli amat ya. Yang mempelai pedulikan itu kecantikan batinia, hati. Lihat kan, kalau memiliki kecantikan batinia itu kan aura kita itu loh bercahaya-cahaya kan. Lihat, ini tidak bisa ditiru teknologi manapun juga saudara, tidak bisa ditiru saudara. Ini cahaya hati, inner beauty, tidak bisa ditiru saudara. Anak-anak Tuhan itu harusnya begini kalau jadi pelaku firman Tuhan, rendah hati, berbuat baik sama orang, harusnya gini. Nggak usah saudara memperhatikan jerawat saya. Kalau saudara saya ini berjerawat ya berarti saya masih jadi manusia dong. Bukan manusia plastik. Kalau manusia plastik ya tidak tumbuh jerawat dong. Ya kan? Manusia normal. Saudara nggak usah perhatikan secara jasmania. Haleluya. Kalau saudara mau cari yang lihat-lihat yang cantik ya pergi lihatlah, banyak yang cewek-cewek cantik di luar, oplas-oplas dari Korea itu kan cantik sekali, tidak ada jerawatnya. Nah, kalau mempelai ini kan kecantikan hati, inner beauty. Tuhan kan cari kecantikan hati, bukan kecantikan jasmania. Tuhan itu tidak peduli mau kita tua kek, mau kita aneh, yang penting hati kita indah, hati kita cantik di hadapan matanya ya Tuhan suka. No, Tuhan suka bergaul karib dengan orang-orang yang tidak munafik, apa adanya, bicara A, jangan bicara A, B, C, D, kembali ke A sampai orang yang dengar bingung. Yang mana ceritanya ini yang betul ya? Ada kan manusia begitu munafik, dari cerita A karang semua munafik ya.
Mendingan apa adanya, jujur, katakan ya, ya, tidak, tidak. Di atas itu adalah bohong, dusta. Kita jadi manusia apa adanya, saudara. Saya saudara mau benci, mau apa, yang penting saya bicara apa adanya. Lihat kan, kebenaran semua terbongkar. Tapi kan saudara belum langsung lihat sekarang kebenarannya itu terbongkar. Nanti saudara tunggu lagi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gitu loh, sampai tahunan loh. Baru kebenaran terbongkar. Saya ucap 1 kali, saya tidak bisa tarik lagi loh. Apa yang so keluar itu harus keluar, dilaksanakan. Dan terjadi, ya dan amin. Tinggal tunggu waktu saja. Saudara bilang, sebelum waktu itu terjadi kan saudara sudah penuh hinaan, mandi-mandi hinaan saya. Tapi ketika terjadi saudara diam kan? Seperti kucing basah dalam karung, saudara. Jadi mendingan kayak saya aja deh. Apa adanya, bicara jujur, ya di atas ya. Tidak ada munafik, kemunafikan. Tuhan cari seperti model orang manusia kayak saya gini. Apa adanya. Jangan suka dusta, jangan suka apa. Ya kan? Kan pada akhirnya Tuhan membuktikan kemuliaannya, kuasanya diberikan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh, saudara, yang sungguh-sungguh mengasihi dia, mencintai dia, melakukan firman-Nya, pelaku firman, itu bercahaya cahaya. Kita akan muncul seperti cahaya di rembang siang hari loh, saudara. Itu tidak akan bisa dibohongi. 1001 juta triliun manusia, suara manusia menjatuhkan kita tidak akan bisa. Kalau kita di kamera sudah seperti ini, saudara. Terus yang bahina yang menjatuhkan kita itu auranya gelap, wajahnya sudah seperti nenek sihir, tetek sihir. Nanti kan manusia itu akan menyadari pada saatnya nanti, kalau mereka sadar. Kalau tidak ya sudah, no? Bersama-sama dengan mereka yang suka fitnah, suka hina, ada di lautan api. Sementara kita manusia yang percaya cahaya, pasukan cahaya ini loh, ada 144.000 ini yang beroperasi di seluruh dunia. Kita sudah ada di Taman Eden, saudara. Taman Eden itu di mana? Di taman hatimu, saudara. Tapi saudara akan melihat perubahan signifikan yang terjadi di dunia ini. Saudara akan lihat kerajaan-kerajaan bawah laut itu akan bermunculan. Saudara akan lihat dulu laut-laut itu akan mengering. Dan ketika itu tanah di laut itu terbelah. Dan ketika itu kerajaan di bawah laut itu akan muncul seperti emas yang di bawah sungai. Penuh dengan emas, saudara. Memang pada saat ini saya berkata-kata ini saudara tidak akan percaya. Tapi kalau saudara hidup pada waktu itu, saudara baru akan katakan luar biasa. Luar biasa nubuatan ibu ini ya. Terjadi, saudara. Ya dan amin. Saya menubuatkan bukan berlangsung waktu 5-10 tahun, ada yang sampai 25 tahun baru terjadi, saudara. Nubuatan saya. Tapi selama sepanjang nubuatan itu belum terjadi, saudara akan mengatakan saya sebagai seorang pendusta. Tapi apabila kalau nubuatan saya itu terjadi, saudara akan terkesima dan terdiam dan seperti kucing basah, saudara, ya, dalam karung. Saya membiarkan semua itu berkeliaran seperti bola liar yang saya lempar kepada dunia permanusiaan ini. Apakah saudara mau mempercayai suara Tuhan yang ada di dalam diri saya ini atau tidak? Atau saudara jadi penentang kebenaran, atau saudara jadi penghujat kebenaran itu sendiri? Sangat ironis, saudara. Dan saya memang tetap menyamar ya sebagai manusia yang sederhana, yang apa adanya. Tetap, saudara, ya, karena untuk melihat kelakuan Anda ini, keangkuhan Anda, kesombongan Anda, kedurjanaan Anda, ya saya harus tetap menyamar dong. Saya juga kalau ditampar pipi saya, ya tampar bolak-balik, saya hanya diam saja, saudara. Apakah saya pernah mengadu di kantor polisi kalau saya pipi saya ini sering ditampar orang? Tidak kan? Sampai pecah darah? Tidak, saudara, cukup Tuhan yang tahu. Jadi semua proses kehidupan, penganiayaan, penderitaan, pembunuhan sudah saya alami. Dan penjebakan dari ular-ular 66 ini sudah saya alami semuanya, ya. Luar biasa Anda. Biar saja hukum alam yang akan mengadili Anda, saudara. Yang penting saya jadi manusia baik, itu saja. Saya walaupun Bapak Ibu memperlakukan saya seperti binatang, ya, saya janji sama diri saya akan tetap jadi manusia baik. Biar Tuhan yang akan membalas segala kejahatan Anda, kebaikan Anda.
Tuhan yang akan membalas saudara. Kan ada sistem tabur tuai. Sistem karma itu kan ada saudara. Tambah jam live, tambah bencana kota. Tuhan Yesus sudah tahu. Tunggu surprise tiap menit, tiap hari, tiap jam Bapak Ibu. Supaya cepat bersih. King of the Kings bilang supaya cepat bersih katanya di alam roh. Saudara jangan cari saya dong. Cari yang tukang basuh di sana. yang tukang saya kan coba dengar. Saudara cari King of the Kings sih baru komen. Saudara cari beliau bukan saya. Saya kan cuma Sri Kandi. Saya kan cuma malaikat pelihat dan yang disuruh-suruh. Yang saudara cari no itu suhu no. Jangan saya. Saya juga tetap apa yang saya bicarakan sudah. Apa yang saya bicarakan dari tadi nih? Berapa jam ini? 4 jam coba. Apa yang saya bicarakan? Saya juga tahu saudara. Jangan cari saya ya. Saya ini kan cuma dikendalikan roh. Ya aslinya saya kan sudah meninggoy. Aslinya saya kan sudah tidak ada di tubuh ini. Saya kan sudah meninggoy saudara. Dari umur 14 tahun saya sudah meninggal. Jadi kan makanya saya dilihat orang tidak berjalan di tanah. Saya terbang. Saya cahaya. Jadi yang saudara cari ya King of the Kings. Saudara bertobat ya cari Tuhan Yesus Kristus. Dia di atas segala raja kok, bukan saya. Ngapain Anda mau cari saya? Mau komplain kepada saya, mau serang-serang saya, oh lebih soy saudara. Mau kena karma tabur tuai saudara, bisul-bisul plus lagi. mau dapat karma tabur tuai Anda lebih soy. Anda serang saya ini disayang Tuhan loh. Anda mau suka dapat bisul-bisul, DDP plus-plus. Kepala batu muncul itu es jatuh dari langit lagi tuh batu-batu dari langit DP basar rupa bola kasti. Tak kena di kepala pica, kepala batu. Kena di mobil pica kaca. Jangan komplain kepada saya ya. Saya ini cuma bicara saja ya. Saya dikendalikan roh saudara ya. Saya tahu juga apa yang saya bicara. Haleluya. Saya coba lihat saja di sana. Apa yang terjadi di dunia lain saya kasih kabar sama kamu manusia. Jadi kan manusia-manusia perindavan pribumi ini kan harus berterima kasih dong. Cari pas ketemu. Aduh, Bucan Juli ini. Bucan Juli juga pekerja itu Bucan Juli. Mempelai tanya Bucan Juli pekerja di alam lain. Apa dong? Coba buka-buka sedikit tuh kartu di sini. Bucan Yunili apa Bucan Yunili pekerja? Memata-matai atau apa? Gregetan. Oh, so ada dan ini malaikat gregetan, so gregetan orang di sana. Bacambuk-cambuk. Kan masing-masing malaikat ini kan mempelai ini kan ada DP kerja, bukan cuma bapak diam saudara. Cuma orang ini kan tiap bersuara. Bekerja dalam diam ya, pasukan senyap. Cuma mempelai yang banyak bicara ya. Mempelai kan kasih kabar ke dunia permanusiaan tuh. Kasihan orang tidak tahu apa-apa tuh. Bagaimana ini yang terjadi di dunia lain tuh. Besok-besok ini kita mau dapat apa lagi? Soalnya surprise no. Setiap setengah jam, 1 jam kita sampai jantung deg-degan. Keluar keringat dingin. Nyawa kita ini sudah tidak menentu. Sering mimpi-mimpi buruk. Oh ini loh. Pergi Pak Dokter toh, psikiater dok. Jantung saya deg-degan dok. Keringat dingin dok. Sepertinya dok saya ini jatuh cinta deh. Tidak sebenarnya dok.
Terus dokter tanya, adakah yang Bapak naksir wanita di dunia ini? Tidak dok. Bapak pernah ketemu cewek cantik di dunia sampai Bapak sehingga keringat dingin, deg-degan gitu jantung Bapak tuh gimana? Atau Bapak teringat mantan atau bagaimana Pak sampai kayak gitu gejala-gejalanya Bapak? Tidak dok, sebenarnya saya ini deg-degan dengan bencana alam dok. Saya tidak bisa hidup tenang gitu loh dok. Sehingga jantung saya ini babunya duduk, 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 duduk. Nah, gitu. Karena saya takut harta saya ini yang ada ini dimakan alam dok. Oh gitu. Sabar ya Pak. Bapak harus banyak insaf, banyak sadar. Kesadaran diri Bapak itu harus dikembalikan. Terus dok sering keringat dingin loh dok saya ini. Soalnya yang pergi di psikiater begitu DP keluhan. Keringat dingin dok. Kadang-kadang jantung saya ini seperti terpukul gitu. Nah. Dokter bilang kita juga ini sering. Karena kita kan suka pakai jas jus kan 3 kali kita penadi ini tidak beres. Dan baru sekarang kita tahu itu cairan itu berbahaya paling. No dokter ini gimana sih dok? Dokter sekolah tinggi-tinggi gimana? Bukan tambah pintar malah tambah blow on. Iya kita itu sudah terjebak semua sih. Pak diam-diam saja. Semoga pasien dengan dokter saling menghibur sekarang. Karena kita penyawa ini lagi di ujung tanduk. Dokter semoga nih pasien cepat pulang. Soalnya kita bisul semua meledak lagi nih. Datang pasien mengeluh dok. Kita bisul dok. So tumbuh di sana sini nih dok. Dokter bilang sudah tidak usah mengeluh. Kita lihat ada sama ini sama-sama menderita orang. Bagaimana orang so minum itu cairan ular naga itu ya ada balingkar-lingkar di pohon. So sampai berapa kali orang minum so teler orang. Jadi siapa yang mau mengobati dong? Terakhir dia bilang sudah panggil jo dukun kampung. Manusia ular bilang panggil jo dukun kampung. Soalnya so semua ini so menderita begini. Pilot sana kabur tinggalan itu lebih penumpang. Pilot lagi suruh kabur coba. Terus pilot kabur dia kira dia pakai parasut. Ternyata apa? Tas ransel sayang. Itu pilot mau menyelamatkan diri toh. Karena buru-buru dia suka kasih terbang sendiri tuh dari pesawat dia kasih tinggal penumpang. Dia lupa sayang. Dia lupa pakai sayang. Dia kira itu yang dia so pakai sayang parasut ternyata ransel. Bukan dia mendarat di atas pohon. So itu kan manusia ini kan terlewat pintar. Akhirnya apa jadi blow on semua toh. Terus itu anu bilang begini, sudah Jo. Torang so tidak harapan no ini no. Torang cari jo dukun kampung. Dukun kampung bilang sini ngoni blow on. Ngoni tahu kita ini orang pintar toh, buka celana. Buka celana, mau suka sambut tidak? Terakhir muncul di kantor polisi pelaporan itu dukun bacabul. Ternyata salah masuk dukun. Yang orang pikirkan dukun cabul. Dukun cabul sayang. Kasih yang mau suka DP bisu-bisu sembuh. Napa tuh dukunnya buka celana. Aduh. So itu ngoni manusia logika tidak ngoni pakai ngoni PI mana. Ngoni manusia berlogika ngoni bilang kan ngoni pintar. Coba banyak pelaporan di anu dukun cabul sayang. Masa kita mau pergi di orang pintar cuma dia kasih bodoh kita. Dukun bilang mana doi? Mana ayam? Ayam putih mana? Ada di bawah tidak? Rokok, gula, kopi, bawah tidak? Plus 1 ekor kambing. Sampai dia sini masuk kamar khusus sini pengobatan. Buka celana, buka. Akhirnya tidak terima baik lapor polisi. Pelaporan dukun cabul.
Bisulnya di perut jadinya bisul membengkak kok di perut. Katanya ngoni orang pintar. Ngoni orang pintar. Terus sudah mau suka sembuh, minum kita pakai kincing. Suka sembuh toh? Mau suka sembuh ini kincing. Jual sayang. Kincing. 1 botol aqua 1 juta. Terus mau suka sembuh, mau suka sembuh, jual tanah kuburan. Satu gempal tanah kuburan 250.000. Suka sembuh tidak? Suka Pak, suka Mbak, suka Mbak. Makan itu tanah satu bulat makan. Minum ini air, sembur dengan tai gigi. Bilang manusia pintar, toto bodoh. Aduh, haleluya. Kalau mau suka sembuh, Mbah mau raba-raba dulu. Raba-raba Mbah, siapa tahu ada benjol-benjolan di bagian mana. Mbah bisa raba loh itu. Mbah bisa mendeteksi benjolan-benjolan. Tahu-tahu yang dia dapat, 2 benjolan. Aduh, Mbah kenapa Mbah? Ada apa Mbah di situ? Tidak, Neng tenang Neng. Mbah so dapat DP gejala penyakit ini. Buktinya ada 2 benjolan ini yang tumbuh ya. 2 gunung. Ini yang menghambat Neng untuk masuk ke alam goib. Jadi apa Mbah yang harus Neng lakukan? Neng cukup berbaring, buka cepat Neng. Ini sudah yang menghambat. Kalau Neng buka sudah langsung masuk sudah ke alam lain. Ini tangkapan apa lagi? Ya. Neng buka Neng dan rasakan itu. Rasakan itu kenikmatan alam lain. Ya betul Mbah. Betul Mbah, betul-betul Mbah ini. Luar biasa Mbah. Minggu depan Mbah dilapor. Kenapa rasa-rasa lain Neng pepuru ini? Seperti ada makhluk gaib ada tumbuh di perutnya Neng. Ternyata kerjanya Simbah tuh. Membawa Neng ke alam lain ya. So itu wanita lihat pintar manusia. Aduh, haleluya. Apalagi ya tangkapannya mempelai di dunia 66. Manusia itu apapun semuanya yang bisa dijadiin duit sampai makam saudara. Tempat mayat saudara, makam ya bisa dijadiin duit tuh lahan bisnis ya. Kalau saudara bodoh, makanya jadi manusia pintar ya. Tidak usah saudara terlalu bodoh saudara jadi manusia ya. Kasihan saudara jadi manusia dibodoh-bodohi. Manusia itu kalau apa yang bisa dia jual saudara, mau rambut saja dia jadikan uang, bisa jadikan uang dia jual. Makam, tanah makam semuanya bisa jadi uang saudara. Itu penghasilannya sampai ratusan juta, miliar. Kalau kebenaran itu belum disingkapkan, belum dibongkar ya saudara tidak akan melihat kebenaran. Karena saudara terikat dengan kuasa setan, kuasa iblis. Ritual-ritual, sihir-sihir dunia. Seperti itu ya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Nobita. Baru muncul kok Nobita. Langsung bador-dor dia. Coba. Aduh, kasihan Nobita. Nganape hidup cuma sampai situ. Jadi seperti itu saudaraku ya.
Nopita ngana piru sampai ditumis kangkung saja. Nopita, Nopita. Kangen ya. Siapa yang kangen pengadang? Cuma DP perasaan saja. Merasa dikangen dia. Haleluya. Saudara Micoa, Shalom, Shalom Elohim. Apalagi ya? Mempelai tangkap di dunia 66. Kesempatan. Dia bilang lagi. Oh, masuk besok minum susu. Aduh, lucu ya. Aduh, bikin sakit perut saja kan. Perhatian sekali dia sama Oma. Perhatian sekali karena sayang sekali ke Oma. Oma cantik, Oma Lim. Perhatian si Nopita le. Lucu. Ngano Pita tanya Pak Oma, jangan sampai Oma naik darah. Oma ambil cambuk, kajarngan. Aduh, aduh, haleluya. Alhamdulillah, jangan lupa olahraga pagi biar sehat Oma. Selain dia bilang Oma so minum susu, olahraga juga kata Oma supaya sehat coba. Dia sayang sekali Pak Oma no. Perhatian si Nopita coba. Haleluya. Nopita kadang baik, kadang menjengkelkan. Baik-baik nggak Nopita, mau dapat air panas nggak? Maksudnya mau siram akan kopi dan pangana. Toh, mau disiram akan kopi pangana, mau disiram air panas, kopi dan nggak suka minum kopi Nopita. Aduh. Nih video saudara, video cahaya saudara, keren toh. HP baru ya Dor? Tidak, HP lama. HP lama ini saudara. Ini buktinya belum diganti HP. Makanya ngana iko live, tidak tahu. Nopita. Ini yang handphone mempelai mau ganti ini nih yang sedang live ini. Kalau ini kan sudah berapa bulan lalu kan? Butuh apa Dor?
butuh HP. Butuh HP nih yang pakai Balive ini. Sering hilang suaranya. Kenapa Nopita? Karena ini bos besar kan Nopita. Nopita bos besar. Kirim saja HP satu. Nopita, tidak usah banyak mulu. Kalau karena bos besar Nopita. Kalau karena bos besar, kirim jo itu HP kamari satu. Mau pakai pelayanan. Karena ini Nopita. Betul-betul na Nopita. Mau dapat nggak nih? Mau dapat nggak nih? Dia memang ini Oma Sophia. Tolong transfer secepatnya 10 juta. Nanti aku ganti. Nggak ada benene. Bikin ketemu saya di komen Nopita. Kira nggak batang begitu nggak bos besar. Kalau bos besar langsung transfer pak mempelai rekening. Ini nggak suruh lagi oma so tua papi bang transfer. So tua kasih yang oma dia pergi kapan suruh dia tembak transfer. Aduh, sakit puru aduh. Mestinya nggak lewat transfer itu ya langsung di rekeningnya mempelai. Bukan main karena Nopita aduh. Oma Sophia bu bos dia Dora punya ternak burung. aduh aduh Tuhan. Aduh sakit puru aduh Tuhan. Oma kata punya sarang burung walet. Oma punya sarang burung walet. Memang kalau pengusaha burung walet kaya raya memang. Lama-lama Oma naik darah ini. Nggak ada Nopita. Kalau sarang burungku nggak laku Dora. aduh 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 sakit puru aduh. Ternak tikus Nopita. Oh apa tikus cuma laku kasihan. Cuma musiman. aduh aduh sakit puru ini luar biasa ya serangan kayak penghuni masyarakat. Aduh haleluya. Bertobat saudaraku ya. Kau coba humor jangan najis saudara. Bahaya saudara. Bercanda yang masuk akal sedikit. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat saudara ya kebesaran Tuhan, murka Tuhan saudara. Haleluya. Teguran Tuhan ingat saudara ya sebelum terjadi di tempat tinggalmu, di kotamu, insaf, sadar. Iya, oma mau toki-toki dia. Dapat oma so naik oma pedara tinggi, oma toki satu kali. Langsung pingsan kan enggak sadar-sadar. Aduh, sakit puru haleluya.
ini Nopita. Biar ya Bucan Erna ya, Christina Tanjung yang cantik. Biar saya Nopita ini. Ngana Nopita belum tua, ngana PGG semua jatuh semua ngana. Lihat saja ngana Nopita. Nggak sopan ngana sama Om. Ngana lihat pas ngana makan jagung bakar Nopita. So ciri semua ngana PGG. Hah? So tasangku di jagung bakar ngana PGG Nopita. Sadar ngana Nopita ya. Insaf ngana Nopita. Untung oma petensi masih rendah ini. Oma petensi naik habis ngana. Bukan Juli langsung diblokir. Haleluya. Keren ya, cahaya kuasa Tuhan. Kuasa kemuliaan Tuhan saudara berganti-ganti saudaraku. Nopita ini pemodel kayak ular betul memang. dia anu satu tidak anu satu lagi. Ular begitu saudara balingka-lingkar. Nah kan Oma Sophia nggak boleh cemburu ya. Aku padamu selalu. Aduh. Ular begitu saudara kalau dia anu barayu bagombal. Haleluya. Pokoknya itu hawa langsung terlena-lena terbuai-buai. Aduh. Dodo loma. Saudara harus pintar ya. Harus pintar saudaraku ya. Kalau si ular bagaimana cara si ular merayu, cara si ular menggoda-goda ya. Blokir aja Nobita, nggak penting itu. Blokir aja saudaraku ya. Saya bilang blokir, mana kau Nobita? Nobita, diblokir saja kau, bye-bye Nobita. Disembunyikan dari tunggu pangeran ilahi perintah memerintahkan kalau diblokir sudah so bye-bye Nobita ke alam lain. Ini kan dorang tak tahu ini kerajaan 1000 tahun damai yang memerintah langsung King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Itu kan mempelai kasih pelajaran kepada semua mempelai bagaimana ular itu menggoda, merayu. Tuh kan semua sudah lihat kan? Sudah baca tuh. Dia menggoda sangat halus, rayuannya gitu saudaraku ya. Sampai saudara jatuh. Mempelai kan kasih pelajaran. Rugi Om, kamu cemburu Panopita. Aduh. Nih Bapak Ibu ya. Mendingan Bapak Ibu lihat cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya hati. Haleluya. Ya kan, daripada Bapak urusin Nopita perayuan gombal balingka-lingkar di pohon. Haleluya. Haleluya. Saudara John Leonardo sedang urapan Bu ya. Iya cahaya hati. Nih saudara bisa lihat anak-anak Tuhan. Tunggu. Kita kalau mau operasi di malam hari enggak tidur-tidur saudara. Lagu apa bagus ya? Enak lagu apa ya?
lagu timur ya. Coba, kita kan lagi bertugas di 66 ini saudara. Mempelai bacerita suriki kering mempelai pe bibir coba. Janjang panas badan ini Bapak Ibu, kayak mau picah bibir. Kering saudaraku ya. Kayak panas, ada hawa panas dari dalam. Hawa panas dari dalam saudara. Kayak mau flu batuk, demam. Kita lagi tugas di si John ini, blokir aja, hamba Mammon so masuk nyamar. Mana ini? Diblokir saja ya si John. Oh iya, blokir ya, sembunyikan ya John Leonardo. Mempelai itu cuma badengar saudaraku ya. Mempelai itu taat setia badengar apa yang Tuhan perintahkan. Kerajaan 1000 tahun damai saudara, yang memerintah langsung itu King of the Kings ya. Saudara tidak bisa karena sudah ditahu duluan semua. Tidak bisa bersembunyi saudaraku, mau menyamar. Lihat indah kan saudara. Keren saudaraku. Kita tunggu Bapak Ibu ya, berita mulai malam ini lagi sampai 1 minggu ke depan saudara. Bencana itu dinaikkan semuanya saudaraku ya. Halo saudara Sumamo, malam juga. Nih saudaraku ya, kita berjaga saja saudara ya, berjaga dalam doa nih. Keren tuh cahaya. Karena mempelai itu lagi beroperasi. Memang dilihat tubuhnya di sini, tapi di sana dia lagi beroperasi di kereta kencana. Saudara akan lihat. Manusia kan tidak tahu yang mana pekerjaan roh, jasmani, tidak tahu mereka membedakan. Jadi kita itu semuanya mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita itu kekasih kita itu Tuhan. Kekasih roh kita, jiwa kita itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya Tuhan bilang dia tidak akan menikah, dia tidak mau. Lihat saja no, karena dia kan milik semua. Mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan, saudaraku. Ini 1000 tahun damai. Ada kita ditawan roh kita di dunia ini oleh 66 itu kekasih palsu, hanya untuk di dunia. Tapi kalau di Bapak Ibu ya, kalau di dunia roh saudara, itu kekasih hati kita itu yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Makanya kita anak-anak Tuhan itu sudah percaya cahaya, karena kekasih kita Tuhan Yesus Kristus, sumber cahaya itu sendiri toh. Makanya kita sudah percaya cahaya saudaraku. Lihat
sampai bisa menerangi loh, menerangi ruangan. Ini kan cuma video saudara nih. Ini kan video. Saya tindis video. Cahaya semua yang keluar saudara. Anak-anak Tuhan kan harusnya begini. Saudara lihat ruangan pun terang benerang saudara. Jadi kita tidak memerlukan lampu sebenarnya. Kalau di 1000 tahun damai yang menjadi cahaya itu adalah firman itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, firman yang sudah hidup di dalam bait kita ini loh, firman yang sudah hidup di hati kita. Itu lampu, yaitu pelita. Pelita kita ini nyala enggak? Ini loh buktinya, nyala ya saudara. Iya kan? Tidak usah pakai kata-kata, pakai teori terlalu banyak. Saudara tunjukkan aja di kamera, saudara bercahaya enggak? Pelita iman saudara hidup enggak? Minta seperti ini saudara. Enggak bercahaya seperti ini, itu mati pelitanya. Pelita imannya mati saudara. Karena tubuh kita ini bait ilahi sesungguhnya. Tuhan hidup di hati kita. Itu makanya dibilang di 1000 tahun itu enggak ada memerlukan matahari, cahaya apapun, cahaya hati saudara. Yang dibutuhkan tuh cahaya hati. Kita bertugas di 66 ya. Sekarang ini. Makanya saudara saya tadi tuh pancing roh dari 66 saudara. So masuk semua tuh. Ya sudah. Kita bertugas ya santai-santai. Saudara lihat saja, anak-anak Tuhan sejati sudah seperti ini. Saya kan hanya contoh saudara. Dan setiap cahaya itu mempunyai karakteristik. Setiap mempelai Tuhan itu punya karakteristik tersendiri, punya keunikan, punya kecantikan masing-masing yang terpancar dari hatinya masing-masing. Tidak sama saudaraku ya. Jadi Tuhan itu melihat, oh ini malaikat siapa nih? Nih kok cahayanya luar biasa indah. Nah itu tergambar semuanya kan turun ke bumi. Kita kan tidak tahu wadah siapa yang paling cantik, yang paling bercahaya, yang berkilau-kilauan. Itu kan melalui kamera saudara. Saudara memiliki hati yang cantik, yang indah, itu semuanya kamera yang membuktikannya. Bukan kata-kata saudara. Kalau cuma main di teori-teori, anak TK juga pintar berteori. Yang kita mainkan ini praktek kehidupan, nyata, real. Dibuktikannya dengan kamera. Kamera tidak bisa bohong loh saudara. Dari zaman ke zaman itu. Zaman sejarah, zaman apa ada ditulis dalam sebuah pita kamera saudara. Semuanya tertulis. Ini rahasia besar loh, yang dunia tidak tahu. Bakalan ada begini, ini kan rahasia. Dunia kan tidak tahu. Kalau malaikat-malaikat Tuhan itu di zaman super canggih ini akan seperti ini. Mereka tidak tahu kan. Jadi 144.000 itu akan saling baku tahu. Akan terkonek di cahaya saudara. Jumlahnya tidak lebih tidak kurang. 144.000 manusia cahaya. Yang sementara bertugas di tengah-tengah dunia ini. Mereka di Antartika sana, mereka di Amerika sana, mereka dimanapun. Itu 144.000 pasukan manusia cahaya. Itu baru pasukan manusia cahaya yang Tuhan pakai di dunia ini dalam tubuh darah dan daging. Tidak kurang tidak lebih. Beda lagi kalau pekerjaan malaikat. Malaikat ribuan ya. Malaikat kan ribuan. Manusia cahaya itu tersebar saudaraku ya. Seperti ini saja. Tidak bisa ditiru, saya ini lagi putar musik, tekannya video saudara.
Lihat cahaya yang saya pancarkan, saudara. Ini tak sautin dari samping, tapi yang saudara tangkap cahaya. Seperti ini yang Roh Kudusmu lihat. Dia tidak lihat wadah saya, tapi cahaya yang ada di dalam diri saya ini, gini, putih bersinar. Nih, ini yang Roh Kudusmu tangkap, saudara. Yang bisa manusia biasa tidak bisa tangkap loh ini, tidak bisa pakai mata jasmani. Manusia jasmani itu tangkap saya bajerawat. Ya, itu manusia jasmani tangkap. Ya, cuma yang kelihatan secara jasmani. Tapi kalau Roh Kudusmu itu tangkap ini loh, yang isinya. Nih, cahaya putih yang ada di dalam casing saya ini. Saudara bisa bedakan kan? Antara roh dan wadah beda. Berkilauan putih, biru. Seperti biru langit, itu tumpuan kaki Tuhan, saudara. Tapi saudara lihat di kamera ini kan warna merah saya. Itu kan tidak masuk di logika, saudara. Saudara lihat di kamera saya warna merah pink, biru laut. Ya, ini. Nih, saudara lihat nih. Tangkap kayak gini, saudara. Kalau mau tangkap rohnya orang melihat nih. Jelas toh. Saudara tidak lihat saya pakai kacamata. Saudara tidak lihat muka saya, kuping saya. Ini kan dari samping. Ini kan tak ganti karena saya tidak rekam, saudara. Saya cuma tindis. Anak-anak Tuhan seperti ini loh, saudara. Saya contoh ya. Saya contoh. Saudara harus kejar ini. Ya, tubuh kemuliaan yang luar biasa. Tubuh yang tidak akan mati, saudara. Tubuh yang kekal abadi. Nih, roh yang percaya cahaya ini saudara harus tangkap. Di sini beda tuh. Ini hikmat yang Tuhan kasih kepada saya kan. Dan saya kasih contoh kepada anak-anak Tuhan yang lain untuk mengecek anak-anak Tuhan sejati, pelaku firman Tuhan pasti sudah begini, berubah ke dalam bentuk manusia yang baru, yaitu manusia buatan Allah, manusia yang bukan buatan manusia. Kalau darah dan daging ini kan manusia, buatan manusia, darah dan daging, cinta, hawa nafsu, dan seks. Ini hidupnya ini di bawah hukum maut, dosa, dan kematian. Ini bisa mati, bisa masuk di tanah, dikubur. Bisa, kalau kalah dengan malaikat maut. Tapi kalau hidup, kan ketika Tuhan datang tidak semua manusia itu mati tubuh, tapi diubahkan Tuhan memakai tubuh supranatural ilahi. Itu sudah menang, saudara ya. Manusia itu sudah menang atas hukum kematian, atas hukum dosa dia menang. Jadi tidak mati tubuh, saudara, melainkan diubahkan seperti nabinya Henokh. Terjadi pengubahan tubuh supranatural. Tapi itu saudara mesti mengalahkan malaikat maut, kematian, Abaddon, apa semuanya. Saudara harus lawan itu. Paham toh, saudara? Apalah cuma contoh. Ini yang saudara lihat ada jerawatnya, ada sudah keringatan, saudara sudah agak. Ini yang saudara lihat, tubuh ini yang mempelai bilang ini tubuh semuanya ini yang Anda lihat, mau itu cantik kah, ganteng, seksi, itu tubuh buatan manusia. Sama dengan gereja, gedung ibadah, itu semuanya buatan manusia. Ini tubuh saya, ini buatan dari ayah ibu saya akibat cinta, hawa nafsu, seks. Ditaburnya di dalam darah dan daging, tanah, hawa nafsu, cinta, dan seks. Ini bisa mati, saudara. Bisa kalah, ini masuk dalam tanah. Tapi kalau tubuh roh kita, ya, itu tidak akan mati, saudara. Ya, itu buatan alam. Itu namanya manusia baru, ciptaan baru, dilahirkan baru oleh roh.
oleh kuasa Tuhan. Baptisan api Roh Kudus harus ada, saudara. Saudara harus mengalami itu dulu. Baru saudara dikatakan manusia baru, ciptaan baru. Kalau saudara belum mengalami ciptaan baru, manusia baru, saudara tidak akan pernah mengalami apa yang namanya itu kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, mujizat Tuhan. Yang saudara kejar itu harta dan keangkuhan diri, pengakuan diri atas dunia. Harus nama saya besar, harus kekayaan saya banyak, haus pujian manusia. Nah itu kan manusia badania yang dilahirkan oleh cinta seks, hawa nafsu, dan di bawah hukum dosa dan di bawah hukum kutuk maut dan dosa itu sendiri. Pastilah mereka mati tubuh, saudara. Haleluya, seperti itu. Kalau manusia di atas standar hidup rata-rata seperti nabinya Henok, bergaul karib dengan Tuhan, itu tidak mati tubuh, saudara. Tidak akan mati tubuh. Karena orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu beda kualitas hidupnya. Dia Johnny lagu 66 asik tuh. Asik tuh kalau bertugas di 66. Nona pe goyang pica-pica, nona pe gaya linca-linca, nona nona Ada perbedaan antara manusia batinia, manusia rohania, dan manusia dagingnya. Manusia daging dan manusia roh beda sekali, saudara. Dari segi pandangan, segi hidup, karakter, beda. Jadi Bapak Ibu so paham toh. Manusia rohania yang sudah lahir baru itu percaya cahaya begini, saudara. Kita hanya menyenangkan hati Tuhan saja, melakukan tugas, menyembah Tuhan siang malam. Tidak peduli apa, saudara. Ya kan? Saya sibuk, Bapak Ibu ya, sibuk sekali. Saya lebih banyak di alam lain daripada di alam dunia nyata ini, saya rasa ya. Waktu saya banyak di alam lain, saudara. Nih, beda. Ini manusia baru, rohani, manusia roh ini gini, percaya cahaya, saudara. Kalau manusia darah dan daging, hawa nafsu, sukanya bahina, bafitnah, segala hal yang tidak bagus mereka lakukan. Lihat auranya, saudara. Auranya tidak bercahaya. Terus kalau kita ini mendengar lagu begini, mereka itu langsung panas, saudara. Wih, masa hamba Tuhan, masa anak-anak Tuhan katanya percaya cahaya mempelai Tuhan, kok suka dengar lagu duniawi, cinta-cinta. Nongana dan tiap pernah dengar lagu cinta-cinta. Saudara yang paling nomor satu dengar lagu cinta-cinta. Tapi karena orang munafik sayang, orang pakai handset. Kalau mempelai kan putar lagu gini, lagu cinta, semua orang dengar. Banyak orang komen, jangan, kau kan ibu pendeta hamba Tuhan, jangan dengar lagu-lagu cinta begini. Kenapa? Karena so kekeringan cinta di dunia sampai karena mau mematikan tuh cinta antara sesama manusia. Terus karena cuma hidupkan cinta dengan Tuhan. Tuhan kan udah kelihatan munafik sekali, ngana suka bikin dosa. Manusia kan gitu, munafik, saudara. Anto anak Medan mengucapkan hai juga. Naik itu. Salah anak Medan ya. Gimana anak Medan? Dengar so banjir ulang lagi Medan. Belum habis lalaba kuras itu air kemarin so banjir ulang lagi. Makanya perlu bertobat Medan ya. Banyak sekali yang suka bahina-hina ini. Dari sana Bapak Ibu sudah ditegur dari 3 tahun lalu. Suka sekali bahina-hina ya. Jangan.
Kasih bilang itu ya dorongnya itu kenai itu. Kasih bilang pada orang jangan suka bayin ini pekerjaan Tuhan. Mau apa? Mau dapat teguran. Kita orang ini dapat teman dengan orang-orang kasihan yang so terkena bencana dan bahibur-hibur orang pehat itu supaya sadar insaf. Halo shalom Bucang Sutin. Bapak Ibu lihat ini cahaya kan berkedap-kedip. Hidup loh. Tanda pelita saya hidup. Tesnya di sini sayang. Kamera taruh di dada. No. Jangan mati, hidup. Pelita imanmu ya. Walaupun dengar lagu cinta, lagu apa itu kan balance. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama manusia balance. Nggak usah munafik. Orang munafik, aduh jangan dengar lagu-lagu cinta apa itu kan setan. Munafik saudara. Padahal saudara bikin dosa nomor 1 itu. Saudara lihat, tangan saya warnanya beda, badan saya warnanya beda. Tenang sayang, kita lagi operasi di sana, no? Di alam lain dan orang berteman dengan manusia-manusia bumi untuk bahibur. Amalin kedap-kedip berwarna-warni, haleluya. Iya. Tesnya kan gini, di semua pasukan kan tesnya harus ada pengetesan begini loh. Kalau ada 2 handphone, pelitanya tandanya masih hidup atau so mati nih. Kalau hidup kan berkedap-kedip. Coba buat video yang ada 2 handphone ya. Pelita imannya hidup atau mati. Nih. Bapak Ibu lihat seperti ada sosok Bapak Ibu ya. Ada sosok di dalam cahaya itu saudara. Coba lihat di lehernya mempelai. Menampakkan diri saudara. Saudara lihat enggak? Haha. Sosok saudaraku. Haleluya. Ini loh sosoknya, coba lihat. Ada badannya, ini face-nya. Wow. Nih, gagah perkasa maskulin loh. Saudara peka enggak? Lihat ini ada wajah loh. Nih, kayak wajahnya, coba ini badannya. Ini loh maskulin loh, gagah perkasa. Matanya ada hidungnya coba. Malaikat Tuhan saudara. Ada seperti orang itu. Ya kan? Ini sudah bukan leher saya Bapak Ibu ya. Nih wajah loh.
Haleluya. Hmm. Memang kita salah dola. Adakah Haleluya. Kencang saudaraku ya. Bertugas di nanam kita ini ya. Hujan Juli ya ada mempelai wajah. Tadi kan. Ya amin Tuhan Yesus Kristus, praise the Lord. Aneh-aneh pokoknya kejadian yang menimpa mempelai aneh-aneh. Setiap mempelai doa. Bukan juga setiap kali Bapak Ibu ya, jarang-jarang juga. Maksudnya muncul wajah Tuhan Yesus di dinding itu jarang-jarang. Bukan setiap kali ya, bukan setiap kali doa, bukan. Jarang-jarang saudara. Kalau muncul jarang-jarang. Tidak selamanya mempelai berdoa muncul wajah Tuhan Yesus. Jarang. Paling baru muncul 5-7 kali. Ini makanya muncul. Lalu kalau mempelai bertugas itu ya Tuhan Yesus itu ada di samping, di dalam roh itu bertugas, bukan cuma sendiri saudara. Kan kalau mempelai bertugas itu terus tiba-tiba ada setan menyerang atau apa, siapa yang bantu mempelai? Tuhan Yesus. Langsung dilarikan saudara. Kalau so capek berperang terus di sana, sampai di dunia itu kita petubuh ya pingsan di atas tempat tidur, tidak bangun-bangun. Seperti itu saudara. Siapa yang kasih lari mempelai? Cap kilat Tuhan Yesus. Penting kita sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga kita berperang. Habis waktu habis. Ini ya, video ya saudaraku. Video. Coba berubah enggak kalau saya berubah enggak ya dari cahaya yang dulu dengan yang sekarang? Ada lingkaran merah ya, ada lingkaran ungu saudara. Nih. Dulu tidak ada lingkaran pink ya, beda sudah. Beda saudara. Ini loh, di cahaya ini ada lingkaran pink. Dulu nggak ada ya. Ini lain. Sini jadi ada perubahan Bapak Ibu ya.
lain kah? Ini coba bisa nggak saya foto? Oh, nggak bisa, hilang. Hilang saudara. Ini versi lain lagi saudaraku ya. Beda Bapak Ibu ya. Karena kita ini malaikat Tuhan mainnya di cahaya saudara. Kalau setan mainnya di gelap-gelapan. Suka pakai baju hitam, mainnya di gelap, maksudnya gelap semua dan auranya. Kalau kita kan main di cahaya. Kita kalau dengan cahaya kita connect saudara. Kalau mereka nggak connect dengan cahaya, biasa aja cahayanya. Manusia cahaya kayak gini saudara ya. Dengan cahaya kita connect. Kalau anak-anak dunia coba suruh mereka main begini, apakah menghasilkan cahaya seperti ini? Nggak bisa. Ini cahaya pelangi semua ini saudara. Cuma kan tangkapan kamera kurang. Ini keren sekali loh saudara. Nah, pasti kan kalau seandainya besok-besok ini hilang semua kan, dokumen ini mereka sudah simpan saudara. Untuk setan itu pelajari nanti di akhir zaman 1000 tahun. Mereka cari lagi inkarnasinya saya siapa. Mereka akan cari tuh. Dia ini 1000 tahun wajahnya itu berubah kah seperti apa. Mereka kan cari tahu. Kalian akan hilang jejak. Saya buang handphone kok di laut. Kasih hilang jejak semuanya saudara. Main buang handphone di laut gimana? Kasih hancur sehancur-hancurnya ini handphone. Kalau selesai semuanya ya. Jadi tidak ada pelacakan setan. Yang orang cuma simpan ini, yang bisa simpan data saya orang cari. Nah, inkarnasi saya atau perubahan tubuh saya jadi apa saya di 1000 tahun itu mereka lacak tuh. Karena untuk dipelajari cucu buyutnya nanti di 1000 tahun itu dibuka ulang lagi setan. Mereka pelajari tuh. Karena kan setan mau tipu-tipu lagi tuh manusia. Jadi mereka cari tahu nih keturunan saya apa. Saya berubah jadi apa. Nama saya apa nanti di 1000 tahun damai. Seperti itu. Nah, so tahu semua. Diikuti terus story sayang. Jadi hilang no menghilang. Ada waktunya saya muncul, ada waktunya saya hilang. Jadi untuk apa? Menyembunyikan data, profil seperti itu. Ya kan? Hujan Juli mempelai juga hampir hilang. Ya, semua mempelai Tuhan sayang. Ada 50 mempelai Tuhan terpilih hilang semua no? Hilang semua sayang ya. Ada waktunya semuanya ya. Kita bekerja, kita hilang. Ada waktunya kita menghilang.
Jangan sampai setan mengcopy data kita, saudara. Kita kasih hilang jejak sampai bingung-bingung. Ada yang dirahasiakan. Jangan sampai mereka belajar kasih sama DP keturunan. Cucu buyutnya setan kan. 1000 tahun itu kan ujiannya beda lagi, tapi hampir mirip-mirip sih. Dilepas mereka sedikit waktu lagi untuk uji iman manusia itu, Tuhan izinkan kok semuanya. Jadi atas seizin Tuhan semua ya terjadi. Tidak ada seizin Tuhan. Itu uji iman. Kelihatan kan? Kelihatan saudaraku ya. Ada cahaya di balik matamu, ada cerah. Seperti ini. Jadi kita harus merahasiakan segala hal yang berbau diri kita di zaman ini, saudara, karena kita akan dicari. Biarkan setan terbingung-bingung, terhuyung-huyung. Kenapa mereka bisa deteksi kita lewat kamera, lewat handphone, lewat apa, jadi kita buang di laut semua nih ya, data apa semua buang di laut, kasih hancur-hancur semua DP alat-alat, hilang. Saudara lihat, biar mereka susah cari di 1000 tahun damai kalau berakhir. Mereka tidak punya data tentang kita, bagaimana perubahan spiritual, perubahan tubuh kita terjadi, kita punya pakai wajah apakah supaya kita kejar-kejar tuh saudara. Kita menghilang sudah di gunung kudusnya Tuhan, ya kan? Gimana itu ya kota suci, nggak bisa dilacak setan, nggak bisa ditahu setan. Nih saudara lihat nih anak-anak Tuhan kalau tak connect dengan cahaya, lihat indah sekali toh, indah sekali. Your eyes like a rainbow shining bright. Matamu pelangi ceriakan malamku, bringing colors to my life every day. Kau hadirkan bahagia in every way. Saya tidak bayangkan Bapak Ibu, kalau saya memiliki handphone yang tangkapan cahayanya itu luar biasa. Ini kan biasa saja. Saudara akan terkagum-kagum dengan kuasa cahaya Tuhan. Tuhan bilang sabar saja. Sebelum semuanya itu saya harus mendemonstrasikan itu. Karena cukup kuat ya kaki saya ini bertahan di 66, bertahan di 77. Cukup kuat saudara. Keren sekali saudara. Saudara akan terkagum-kagum. Wow, ini kan buram. Ini warnanya buram loh, tidak terlalu jelas. Saya bersyukur loh, masih bisa hidup, bisa makan minum, berkat Tuhan mengalir, makan minum, bersyukur puji Tuhan. Kalau Tuhan perlengkapi dengan uang pelayanan, bisa ganti yang rim penangkapan cahaya itu yang bisa menangkap cahaya yang lebih indah, yang lebih jelas, saudara akan terkagum-kagum saudara. Tapi sayang kan pelayanan saya ini sudah terlalu makan hinaan, fitnah dunia saudara. Itu susahnya saudara. Jadi sudahlah. Tapi saudara bisa lihat tuh, walaupun buram, walaupun apa kan ini buram ya, ini semuanya pelangi loh saudara. Coba anunya buram, ini warna pelangi loh saudara. Di pinggir-pinggir ini cuma kan tidak kelihatan jelas ya saudara, karena buram. Bersyukurlah kita masih bisa melihat walaupun buram-buram.
feel so blue. Ini kan berlapis-lapis loh saudara. Nih, Kau pernah keren. rinduku. Hmm. Every moment feels brand new. Mereka bilang mandi apa Dan syahdu. mempelai main cahaya karena mempelai suka di cahaya dong. Mempelai tidak suka di gelap. When I feel so blue. Love Kekasih karena kameranya sempit ini love loh. Coba. every moment feels brand new. Denganmu terasa indah dan syahdu. Ini loh love di atas hati. Keren toh. Setan tidak sampai pemikirannya di sini saudara. Ini penangkapan cahaya ya saudara lihat ya. Kalau yang lebih tinggi Bapak Ibu, bukan seperti ini, indah sekali saudara. Sakit ini tak tertahankan setiap hari. Lihat saya kan seperti berada di Rindu awan-awan saudara. dilema hati ingin menemuimu, tapi ku tak berani. Tolonglah aku, kuatkan hatiku untuk bisa bertemu. Ku hanya ingin Keren toh. satu saja. Jangan keren habis kan. Keren toh cahaya kuasa Tuhan. Ada love hati. Ini tangkapannya buram loh. Bapak Ibu bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Luar biasa. Apalagi tangkapan kamera ini yang saya pakai live ini di atas Bapak Ibu. Harganya bagus itu yang 15 juta. Kata roh 15 juta saudara. HP yang 15 juta. Itu sudah bagus, bukan yang harga 28 juta, mau 30 juta bukan. 15 juta. Tangkapan warnanya bagus sudah. Tuh. Dulu yang mendukung mempelai kan banyak pelayanan ya. Sekarang kan gara-gara pengaruh fitnah, pengaruh ya. Mereka so tidak mendukung ya. Puji Tuhan, haleluya. Yang penting mempelai masih bisa makan, bisa hidup bernafas. Haleluya, glory, praise the Lord. Bersyukur. Ini mempelai cuma kasih tunjuk betapa indahnya warna cahaya kemuliaan Tuhan. Di garis-garis itu saja Bapak Ibu ya. Itu pelangi semua. Nih saudara, karena ini tangkapan layarnya ini saudara. Ini. Sudah lihat, ini saja sudah beda. Ini lain loh. Ini sudah rusak ini handphone ini, sudah 1 kali turun mesin. Jadi buram warnanya saudara. Apa itu Mbak Neko-Neko bilang apa adanya ya. Seperti ada di awan-awan. Anak-anak dunia mau tidak sama saudara. Dia kalau lagi bertugas itu muka berubah ya. Tidak lihat lagi muka, yang ada gini cahaya. Seperti kilat, seperti cincin bintang. Seperti ada di lingkaran cahaya Bapak Ibu ya, cincin api. Di antara mempelai Tuhan saja bikin beda-beda saudara. Tidak sama. Mempelai satu ada mungkin yang lebih indah lagi. Mempelai yang satu keunikan masing-masing saudaraku ya. Beda, nantilah saya mempraktekkan cahaya ini.
Istirahat saja kita ya, capek saya ya Bapak Ibu, petugas di alam lain juga, alam sono sini. Kita istirahat ya saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya saudara. Kita juga butuh istirahat saudara, walaupun saya ingin mau sampai subuh bisa saja. Saya dulu kan biasanya kan live dari pagi, sudah doa, sudah pelayanan di grup doa WhatsApp, di mana sampai malam sampai pagi. Ya kadang lupa makan, kadang juga lupa mandi. Haleluya. Ya melayani jiwa-jiwa. Jadi tanpa henti itu sambung-sambung, luar negeri, dalam negeri, saya sudah tahu yang video call, yang apa, pelayanan khusus, pelayanan doa rumah tangga, sharing ini itu. Ya, pokoknya semuanya saya terima, mau itu agama apa, semuanya saya terima. Haleluya. Mendoakan orang sakit, orang yang berilmu, orang yang punya pakai magic, semua saya layani saudaraku ya. Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu agung mulia. Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Kali ini benar-benar ditutup saudaraku ya. Diberkati kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kita semuanya yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yang hatinya, jiwanya, rohnya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mencintai firman Tuhan dan kebenaran, yang senantiasa menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, diberkatilah kita, semua sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hampa, yang pilu hati, yang resah, gundah gulana, gelisah, Tuhan pulihkan, bawa seluruh beban hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Taruhlah itu semua di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan turun tangan, kita angkat tangan. Tanda kita tak mampu. Tuhan, ini aku, ini sakit penyakitku, ini pergumulan hidupku. Ini Tuhan aku, pulihkan hidupku, pulihkan hatiku, pulihkan jiwaku. Agar aku bisa memiliki cinta Tuhan, kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan, baik rohani maupun jasmani, bisa aku nikmati selama aku hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Haleluya. Jadikan hatiku Tuhan menjadi sorgamu, ruang sorgamu, sehingga aku bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan di hatiku Tuhan. Karena apa? Sorga itu ada di mana? Di hatimu. Untuk itu jagalah seluruh hatimu dengan penuh kewaspadaan. Di mana setan itu ada juga di dalam dirimu. Untuk itu matikanlah sifat-sifat setanmu, matikanlah sifat-sifat iri hati, dengki, setan ya, niat-niat membunuh, niat-niat bazolimi, basiksa orang, matikan dalam dirimu. Karena apa? Surga dan neraka itu ada di dalam dirimu, saudara. Saudara yang menentukan, hatimu lah yang akan menentukan. Saudara berada di neraka kah atau di surga? Haleluya ya. Seperti itu saudaraku ya. Jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang terbaik di hadapan Tuhan. Milikilah iman yang sejati di dalam Tuhan. Hadirkan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai nahkoda hidupmu. Jangan permainkan hukum-hukum Tuhan. Peliharalah hukum-hukum kudusnya Tuhan di dalam hatimu, dan taruhlah itu di loh hatimu paling dalam, sehingga setan tidak dapat mencurinya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi jagalah tubuh bait ilahimu, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dan terimalah keselamatan dan berkat-berkat dari Tuhan mengalir dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Anda mau bertanya kepada saya, surga itu di mana? Di hatimu. Anda mau bertanya kepada saya, neraka itu di mana? Di hatimu. Yin dan yang, putih dan hitam, kiri dan kanan. Pakai itu semuanya, mata dunia, mata dajjal, mata roh, mata Tuhan. Pakai itu semua untuk memperlengkapi kita menjadi manusia yang pintar.
manusia yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Untuk itu kita sempurna, kita berharga, dan kita bernilai kekal. Jikalau dunia mengatakan engkau tidak bernilai dan berharga, katakan, banyak kau setan. Diam kau setan. Aku berharga di mata Tuhan. Walaupun aku susah, aku miskin, aku tidak berprofesi sementereng engkau, tapi aku sangat bernilai di mata Tuhan. Aku sangat mulia di hadapan Tuhan. Aku diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Untuk itu, jangan sia-siakan hidupmu. Pakai telingamu untuk mendengarkan suara Tuhan, bukan untuk mendengarkan penteori-penteori yang suka menghakimi dosa-dosamu. Mereka tidak mampu melihat dosanya sendiri. Mereka hanya mengeker-ngeker dosa orang lain. Itulah ahli Taurat, ahli Farisi, ahli kitab. Munafiknya minta ampun. Ya, saudaraku, dengarkan satu suara saja, suara Tuhan. Untuk itu engkau harus banyak sujud, doa, baca firman, rendah hati, dan ubah mindset Anda di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan suka mengatur orang, jangan suka melihat dosa orang, jangan suka melihat kelemahan orang, tetapi lihatlah diri Anda sendiri, hati Anda sendiri. Jangan sibuk saudara menilai orang, jangan sibuk mengurus orang, rumah orang, bait ilahi orang, sementara bait ilahi Anda kacau balau, kotor, najis. Saudara bersihkan dulu dari dalam, baru bersihkan yang di luar. Jangan Anda membersihkan yang di luar sementara di dalam sangat kotor. Tuhan melihatnya muntah-muntah saudara. Ya, jadilah manusia yang baik ya, tidak munafik, apa adanya, jujur, terpercaya, kuat, tahan lama. Haleluya. Itulah semen 3 roda namanya. Haleluya, itulah iman saudaraku ya. Saya bercanda saudaraku ya. Haleluya, haleluya. Dia semen ya, dia tahan lama juga saudaraku ya. Tapi iman saudara seperti itu ya. Kuat, tahan lama, tahan banting. Dan di tengah badai dia tetap berdiri kokoh ya. Haleluya. Dadah Bapak, Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak Tuhan ya. Harus kuat, tahan banting, tahan lama ya. Itulah iman kita ya. Di dalam badai pun kita tetap bertahan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Surga bumi bersuka cita, turunlah kerajaan surga di bumi. Dan bumi bersuka cita, bumi dipulihkan Tuhan, segala kutuk maut dosa dihancurkan, bumi dipulihkan, bumi dibuat kembali menjadi indah, menjadi luar biasa. Seleksi alam akan menentukan saudara berada di bumi yang baru, 1000 tahun damai atau tidak. Sampai ketemu di kerajaan Tuhan 1000 tahun damai secara jasmani. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu yang sudah berkorban waktu, tenaga, pulsa, semuanya. Tentu ada sukacita dong. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, katakan haleluya, amin. Aku diberkati Tuhan. Aku anak Tuhan, aku anak raja. Aku diberkati Tuhan. Segala kutuk maut nenek moyang, segala kutuk dosa, roh sakit penyakit maut dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Aku dipulihkan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord, haleluya, amin. Terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, amin, amin, amin.